Inilah pemirsa, adik kita yang baru lulus sudah berpesta. Apa namanya, digambar-gambar sudah warna-warni ya kan. Tuh, aduh. Keren-keren. Iya. Seneng dong lihatnya. Selamat ya adik-adik. Aduh, selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mas Andri. Buru-buru aja Pak essay ini. Yang mau kita bahas sekarang ini kan masih libur sekolah Pak ya. Lagi sebutan kalau saya dulu sih banyak pengangguran baru di zaman saya dulu gitu. Sebenarnya sih nggak menakutkan itu sebenarnya. Karena di setiap siswa yang lulus sekolah pasti dia mengalami dua peristiwa tuh Pak. Nah, yang pertama dia kalau ada biaya dia bisa melanjutkan kuliah dari SMA nih dia. Nah, peristiwa kedua itu saat lulus juga dia bisa mencari kerja gitu untuk menambah biaya untuk membantu orang tua ataupun memang untuk diri sendiri untuk lah diri ya. sendiri ya istilahnya dia tidak mau merepotin orang tua gitu kan. Menurut Pak Anton gimana? Apa peristiwa yang dialami siswa itu dua tadi, apa masih ada lagi peristiwa sih Pak saat anak sekolah lulus itu Pak? Yang pasti ini apa namanya peristiwa itu bisa dikatakan peristiwa kebingungan lah ya. Kebingungan ya Pak, benar. Peristiwa Saya juga ngerasain dulu bingung antara mau kerja, mau kerja atau kuliah karena mau kuliah tapi ya dana di zaman saya itu kuliah termasuk lumayan untuk swasta karena saya untuk tes negeri itu nggak masuk. Jadi ya saya memilih untuk kerja aja gitu kerja kan. dulu. Ya itu tadi yang pertama biasanya kan lulusan baru itu SMA ya, SMA atau SMK itu dari awal kalau memang ingin melanjutkan kuliah itu harus dipikirkan dulu tuh dia tuh sebenarnya nanti setelah kuliah itu pengen jadi apa. Soalnya kalau namanya kuliah itu kan sebenarnya pondasi dasar ya, ilmu dasar untuk melangkah ke masa depan. Misalnya kalau pingin jadi dokter kan nggak mungkin kuliahnya di jurusan hukum. Nah itu Pak, sederhana sekali kan. Atau kalau pingin jadi pengacara nggak mungkin kan ngambil jurusan matematika dan lain sebagainya kan nggak mungkin gitu. Nanti daripada setelah selesai kuliahnya nyesel atau gimana, ternyata saya kok nggak cocok ini sebagai landasan masa depan langkah di masa depan yang mau dilakuin kan. Berarti dari awal kita harus tentuin dulu ya kita tujuan kita sih mau ngambil jurusan itu apa, tujuannya dan sesuai nggak dengan passion kita dan peluangnya itu banyak nggak untuk jurusan tersebut ya Pak ya, untuk kalau kita mau lanjut kuliah gitu Pak ya. Sementara kalau peristiwa yang kedua, kalau kita nggak ada biaya nih mau kuliah, dia mau nggak mau harus mencari kerja, itu peluangnya lebih bagus atau lebih baik kuliah dulu? Menurut Pak Anton gimana Pak? Sebenarnya relatif ya, namanya situasi kondisi sebuah keluarga itu kan nggak ada yang bisa disalahkan ya, keadaan keluarga itu nggak bisa disalahkan. Tetapi ya untuk lulusan baru yang ingin langsung bekerja, sebenarnya ya peluang itu akan tetap ada, apalagi jika dia itu lulusan SMA atau SMK, ya justru perusahaan itu nggak bingung untuk menetapkan standarisasi gaji lah ya. Asalkan lulusan baru tadi nggak neko-neko, istilahnya cari pengalaman kerja dulu lah yang pasti gitu kan. Nanti setelah dapat pengalaman itu kan bisa digunakan untuk melangkah ke jenjang yang lebih baik atau sambil kerja sambil kuliah seperti itu. Saya bisa menyimpulkan sih kalau lulusan SMA perusahaan jauh lebih ringan ya untuk memutuskan untuk bahkan untuk kayak mengeluarkan gajinya untuk SMA. Mungkin di tiap perusahaan itu kan jadi perbandingan juga Pak ya untuk alasan mereka. Jadi lulusan sekolah yang SMA walaupun memang nggak semua tingkatan
tingkatan profesi lah ya. Profesinya memang skillnya belum banyak dibandingkan dengan yang udah kuliah gitu kan. Tapi kan sekarang nggak cuman SMA untuk sekolah ini, bahkan SMK itu udah banyak jurusan-jurusannya, bahkan dari tempat dia ngambil jurusan seperti TKJ, seperti sekarang udah ada jurusan-jurusan lainnya seperti di tempat kuliah gitu kan. Berarti kan udah ada pengalaman skill untuk dia bisa sebagai dasar dia untuk bekerja. Nah itu berarti bukan lebih, maksud saya nggak ada perbedaan antara lulusan yang sekolah ataupun yang kuliah, berarti kan Pak ya? Kalau soal perbedaan pasti ada ya. Biasanya kalau lulusan yang SMA atau SMK itu pertama ya sekelas operator lah ya. Sekelas operator itu yang yang perusahaan butuhkan. Tapi kalau kan secara kedewasaan mungkin beda ya, perbedaannya secara kedewasaan matangnya. Kalau soal belajar. kematangan ya, Kematangan itu relatif ya. Justru orang yang bekerja lebih dulu itu misalnya langsung dari SMA atau dari SMK langsung bekerja, itu nanti tingkat pemikiran kematangannya justru lebih dulu yang langsung bekerja itu, karena situasi kerja itu memproses manusia itu di tingkat kehidupan yang real, berbeda kalau di tempat di kampus seperti itu kan. Bener, circle-nya lah. Kita semakin tekanannya juga beda. Itu kenapa ada peribahasa kedewasaan tidak bisa diukur dari umur dari usia dan titel juga benar itu Pak. Karena ya yang membentuk itu mental pengetahuan itu kan selain pelajaran formal, yang paling penting itu kan pengalaman. Makanya kata peribahasa itu pengalaman itu adalah guru yang paling jujur dan yang paling berharga. Benar. Jadi nggak perlu takut lah. Jadi memang nggak begitu menyeramkannya saat lulus sekolah gitu kan, nggak ada istilah-istilah banyak pengangguran baru itu sebenarnya bisa kita ini sendiri saat kalau benar-benar kita mau benar-benar mencari. Nah, ada itu nggak sih Pak masukan-masukan kalau misalnya lulusan SMA untuk mencari lamaran yang tepat, yang bagus, yang mudah itu? Yang pasti Pak? Jangan pilih-pilih ya. Oh iya. Benar. Setiap ada lowongan ya dicoba. Tapi lebih bagus lagi kalau namanya SMK itu ya. Biasanya kan ada PKL ya. Nah, ada PKL itu di saat PKL itu adalah kesempatan untuk mencari jaringan atau relasi benar ya kan? Di tempat dia kerja, apalagi kalau saat dia selama PKL dia bagus, menyelesaikan bagus secara attitude ya, maksudnya dalam dunia kerja sama sekitar dia bagus, itu kemungkinan lebih bagus ya Pak ya, lebih mudah ya untuk berarti peluang lulusan SMA, SMK itu nggak terlalu ini juga Pak ya, maksudnya terlalu sulit mencari kerja kan ya Pak? Ya secara peluang ya sebenarnya semuanya ada lah gitu. Yang penting kan usahanya dan tidak pilih-pilih. Karena kan namanya dunia kerja itu ya nggak segampang yang dipikirkan seperti itu. Jadi ya ambil aja dulu, nanti setelah udah masuk itu mau memutuskan mau lanjut atau enggak atau apapun itu keputusannya, yang pasti jangan milih-milih dulu lah. Cari pengalamannya dulu setelah, ataupun memang dia tidak sesuai dengan dia, misalnya dia tidak nyaman dengan tempat bekerja, itu setidaknya ambil pengalamannya, dapat surat pengalamannya, dia bisa berkarirnya lebih lagi, mencari tempat lain itu udah keputusan dia gitu Pak ya. Soalnya ya itu tadi kan namanya bekerja itu nggak ada yang enak, nggak ada yang gampang gitu. Kalau nggak semudah kita sekolah belajar, itu nggak semudah itu ya Pak. Kalau udah bekerja biasanya kangen sekolah. Kangen sekolah. Lagi sekolah pengennya cepet selesai gitu, pengen kerja cari uang gitu kan, padahal ya belum ngerasain aja. Setelah lulus itu sebenarnya tanggung jawabnya lebih besar sebenarnya Pak. Karena apa yang kita udah dapat ilmu dari sekolah itu ya di mata orang lain, yaitu pertanggungjawaban kita lebih besar lagi dilihat. Oh lulusan ini kok kerjanya nggak dapat kerja gitu kan, ada seperti itu kan Pak. Banyak lah. Banyak gitu kan. Jadi tanggung jawab, beban itu lebih besar saat semakin tinggi titel yang kita
ilmu yang kita dapatkan gitu Pak ya. Selain itu kan kalau apa namanya udah proses bekerja itu bisa cari alternatif lain ya. Sekarang itu kan banyak belajar yang Kursus non formal lah ya, Oh, kursus gitu kan untuk nambah nambah skill. skill ya Pak. Itu juga kan jadi ya jangan minder lah untuk apa teman-teman yang baru lulus ini. Dan sebelum mencari kerja itu apapun lulusannya sebaiknya kalau jika dia melamar di suatu perusahaan, cari tahu dulu itu perusahaannya bergerak di bidang apa, iya. terus posisi yang dia lamar itu di mana. Nah, sesuai nggak dengan kemampuan dia yang iya, miliki ya Pak. kalau dia kira-kira belum masih nggak tahu itu posisi yang dia tuju itu seperti Basing apa. aja lah, terserah, yang penting kerja. Kan ada orang yang seperti itu, yang penting bisa dapat uang gitu kan. Tapi kan yang kalau melamar misalnya lamar jadi admin gitu kan, admin ya paling nggak dia harus tahu proses jadi admin di perusahaan yang bergerak di bidang itu, gitu kan, supaya nanti kalau ada kalau dia lulus berkas seleksi berkas itu waktu interview lebih atau mudah. tes itu peluangnya lebih besar. Yang pasti apapun itu harus dipelajarin perusahaannya bergerak di bidang apa, nah itu yang dipersiapkan. Gitu. Jadi kesimpulannya bagi adik-adik nanti yang lulus itu ya sesuaikan aja kalau memang ada biaya lebih, kenapa enggak ya kuliah. Tapi dengan catatan pilihlah jurusan yang benar-benar dia ngerti tujuannya jurusan itu dan peluang untuk karirnya nanti bagus. Nah, ataupun sebaliknya kalau memang dia tidak ada kesempatan untuk kuliah, dia hanya lulusan SMA bahkan ataupun SMK, itu peluang untuk mencari kerja tetap ada gitu. Nah, jadi saat kita mau memilih dari lulus SMP, kita mau milih sekolah, ya kita tentuin dulu tujuannya. Kalau memang tidak ada untuk niatan kuliah, kita minimal kita pilih jurusan seperti TKJ atau apa SMK ya Pak ya. Tapi kalau ada biaya untuk kuliah, ya lanjutkan. Ya, tetap pilih jurusan yang benar-benar ada peluang untuk berkarir ya Pak ya. Iya, dan sesuai dengan kesukaan dia lah ya. Iya, passion ya Pak ya. Iya benar. Ya, kalau yang tadi itu kan dia waktu SMP itu kan sebenarnya bisa ngukur ya. Bisa ngukur kemampuan keluarga ya kan. Kalau kira-kira waduh kayaknya mustahil untuk melanjut kuliah nih. Ya udah, ya harus legowo, pilih aja SMK seperti itu kan. Dan yang penting benar-benar saat kita udah menarikkan tujuan kita, benar-benar jalani itu dengan serius ya Pak ya. Iya, belajar dengan serius. Yang pasti yang paling penting itu tadi pemahaman kan. Iya benar Pak. Oke, makasih banyak Pak ya. Karena udah malam banget ini kita kayaknya. Sama-sama lah.